إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian tafsir As-Sa'di di surat Al-Mulk mulai dari ayat 16 insyaallah taala. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, setelah kita berta'awudz pada Allah daripada gangguan syaitan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Itu ayat ke-16 dari surat Al-Mulk. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya aamintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman? Sudah merasa amankah kalian? Ayakhsifa bikumul ard, bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kalian terjungkal di telan bumi. Fa idza hiya tamur, ketika tiba-tiba bumi itu terguncang. Apakah kalian merasa aman dari posibilitas diazabnya manusia, dan kita termasuk manusia, disebabkan kekufuran atau kemaksiatan, dengan bentuk azab yang mengerikan, yaitu al-khasaf, dijungkir balikan bumi. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadza tahdidun wa wa'id. Ini adalah ancaman dan janji yang mengerikan. Liman istamarra fi tughyanihi wa ta'addi, bagi orang yang berterus-menerus berbuat tughyan, melampaui batas, berbuat zalim, wa isyanihi al-mujibi lin-nakali wa hululil 'uqubah. Dan ini ancaman untuk orang yang terus-menerus berlaku maksiat yang melazimkan terjadinya hukuman. Ini ancaman bagi orang yang bersifat istimrar, terus-menerus. Manusia kadang-kadang melampaui batas, namun yang terancam adalah yang terus-menerus melakukan hal itu.
Maka Allah bertanya seraya dengan maksud mengancam, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari Allah di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-'ali ala khalqih, yang dia maha tinggi di atas makhluknya, di atas seluruh makhluk, yang mana Allah taala mampu untuk an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Allah mampu untuk menjungkir balikkan bumi untuk kalian, menelan dengan bumi, yaitu bumi menelan kalian dengan izin Allah, bisa. Fa idza hiya tamur, yani bikum wa tattarib, tamuru bikum, yaitu mengguncang, bumi itu mengguncang, hatta tatlafukum wa tuhlikakum, atau hatta tutlifakum wa tuhlikakum, sehingga itu merusak diri kalian dan membinasakan kalian. Di sini ada ancaman al-khasf, keterbalikan bumi, khasful ard. Itu di antara macam azab. Dan terutama azab ini terjadi pada kalangan kaum Lut. Diangkat bagian bumi tanah, kemudian dibalikan, dan orang-orang tersebut berjatuhan menuju ke liang yang besar. Kemudian dilemparkan pada mereka batu-batu, dirajam karena melakukan perbuatan homoseksual, kemudian dibenamkan dengan tanah yang sama. Ini namanya khasf. Atau bisa juga seseorang terseret dengan tanah yang menggumpal dan kemudian hancur binasa di dalam tanah tersebut. Ini juga bisa disebut khasf, yaitu dibalikkan manusia ke tanah dengan keadaan seperti itu. Dan ini bahasa Al-Quran, yang mana juga kalau kita berpikir di kenyataan, betapa adanya kenyataan berbalik, yang tadinya nikmat berbalik menjadi nikmah, yaitu sengsara, tiba-tiba mendadak. Tidak ada kesengsaraan yang mendadak tanpa sebab dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum secara dadakan, melainkan ada penyebabnya dari mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Arti secara globalnya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah suatu kaum, keadaan suatu kaum, hingga mereka lah yang merubah apa yang ada pada diri mereka. Tapi lebih detailnya adalah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah kenikmatan suatu kaum menjadi azab, melainkan mereka lah yang mengubah kenikmatan tersebut menjadi suatu azab. Mereka lah, manusia lah penyebabnya. Maka gempa bumi, tsunami, banjir bandang dan seterusnya dari musibah-musibah itu memang mendadak-dadangnya, tetapi sebabnya itu mustamir, yaitu sebabnya itu terus berlaku sebelumnya, yang dicicil oleh manusia dan ditunaikan hukumannya oleh Allah secara mendadak. Ini yang disebut istidraj. Ini yang disebut istidraj. Maka kalau seseorang keadaannya yang tadi tiba-tiba di atas, kemudian tiba-tiba terjatuh, tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin Allah Ta'ala kasih begitu, melainkan pasti ada salah yang sudah lama dan larut dilakukan, yang Allah lebih tahu apa itu, dan kita koreksi diri kita masing-masing. Ya. Maka hati-hatilah bagi siapapun dari kita yang merasa hidup tuh kayaknya semuanya enak-enak aja, padahal kita jauh dari Allah, na'udzubillah min dzalik, maka akan ada yang mendadak nanti pada waktunya. Jemaah, kita lihat tiba-tiba artis ditangkap karena narkoba. Beberapa pelawak ditangkap karena narkoba, karena ini, karena, padahal kerjaannya ngelawak.
yang mana kerjanya menghibur orang, namun sendiri ternyata tidak terhibur. Kita tidak tahu apa yang di balik layar, dan tidak mungkin seseorang keadaannya bisa Allah rendahkan tiba-tiba, melainkan pasti orang ini menjadi penyebab, dan itu berulang kali terus menerus, istimrar. Ya, Allah Ta'ala tidak akan mengubah suatu nikmat dari suatu individu atau kaum kecuali kaum itulah yang memang telah melakukan sebab-sebab berubahnya nikmat itu menjadi azab. Keterbalikan keadaan seperti keterbalikan bumi yang Allah Ta'ala ancam orang-orang ini. Apakah kalian merasa aman jika tiba-tiba bumi itu terbalik untuk kalian? Nah, sekarang kalau keadaan normal manusia biasa seperti ini, apakah Anda wahai warga Jakarta misalnya merasa aman dengan terusnya maksiat sebagian dari kalian yang itu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keadaan menjadi titik yang rendah? Namun bagi orang yang kembali ke Allah di keadaan sulit, maka dia masih beruntung. Yang paling tidak beruntung sudah dapat nasib buruk berupa azab, masih aja nggak sadar dan nggak kembali ke Allah. Maka ini yang paling tidak mujur. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, am amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman? Sudah merasa amankah kalian ay yursila 'alaikum terhadap Allah Azza wa Jalla yang di atas langit? An yursila 'alaikum hasiba, yang Allah Ta'ala bisa saja mengirimkan badai yang berbatu kepadamu. Hasib itu badai dengan angin yang luar biasa dan batu-batu yang berkonten di dalamnya, terkandung di dalam angin tersebut. Ini hasibah. Subhanallah, ini mengerikan. Am amintum man fis sama' an yursila 'alaikum hasiba. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ay 'adaban minas sama' yahsabukum wa yantaqimullahu minkum, yaitu azab dari langit yang akan menerpa kalian, dan Allah Ta'ala akan membalas kezaliman kalian. Intiqam dari Allah, pembalasan kezaliman kalian oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hasib ini azab berupa rih fiha azabun alim, yaitu angin yang padanya ada azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Padahal angin itu dingin tapi menyakitkan. Dan betapa dingin itu kadang lebih menyakitkan daripada panas. Dingin kadang-kadang lebih menyiksa daripada sebagian panas. Hasib. Am amintum man fis sama' ay yursila 'alaikum hasiba. Jadi badai yang di dalamnya terkonten bebatuan, dan itu mengerikan. Makanya doa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan atau merasakan terpaan dari angin, maka kita berkata sesuai dengan hadis Nabi SAW, bagaimana awalnya? Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi ar-rih wa ma ursilat ilayhi. Afwan. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi ar-rih wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan angin ini, juga kebaikan apa yang ada di dalam angin ini, khairu ma fiha, yaitu mungkin ada apa di dalam angin ini, ada apa. Mudah-mudahan enggak ada benda-benda yang mengerikan. Wa khairu ma ursilat bih. Dan saya memohon kepada Engkau kebaikan tujuan angin ini diberikan kepada kami. Wa a'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursila bih. Dan saya memohon kepada Engkau ya Allah perlindungan dari buruknya angin ini dan buruknya apa yang ada di dalam angin ini,
Karena angin itu kadang-kadang membawa bebatuan atau benda-benda yang keras atau tajam. Yang ketika manusia terkena dengannya, maka akan robek kulit-kulitnya atau akan hancur tubuhnya. Subhanallah. Wa syarri ma fiha. Saya berlindung pada Engkau ya Allah akan keburukan apa yang ada dalam konten angin ini. Wa syarri ma ursilat bih. Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan tujuan dikirimnya angin ini. Karena angin itu adalah kiriman. Angin adalah kiriman. Angin yang kita maksud adalah angin yang sifatnya natural, bukan angin kipas angin. Wah, ini enggak, jangan ketika ada kipas angin terus doa ini enggak. Ini doa ini untuk angin yang secara natural, gitu. Ya. Karena sebagian dari angin adalah azab. Antum bisa melihat bulan-bulan lalu di Bandung cuma, kalau nggak salah ya, di Bandung, pokoknya di Jawa Barat ya. Bagaimana luar biasanya angin yang luar biasa, menerpa, subhanallah. Badai sana sini, subhanallah. Angin. Maka angin itu termasuk tentara Allah Azza wa Jalla yang jika Allah Ta'ala ingin menghancurkan suatu kaum, di antara tentaranya adalah angin. Dan dengan sangat mudah Allah membinasakan suatu kaum, sebagaimana kaum Ma'ad. Kemudian fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kalian akan mengetahui kelak bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan inzar, peringatan, memberikan modal pengetahuan pada kita, hati-hati. Namun orang yang mengignore, mendinai, menolak, kufur terhadap peringatan Allah, kalian akan tahu nanti. Fasata'lamun, dengan ada huruf sin di sini, fasata'lamun menunjukkan nanti. Kadang Allah tunda azab itu pada orang-orang yang mengingkari agama Allah. Allah tunda azab untuk mereka. Tapi suatu saat pasti mereka akan mengetahui. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kaifa ya'tikum ma anzartukum bihi ar-rusul wal kutub. Kalian akan tahu bagaimana apa yang telah diberikan oleh para rasul dan kitab-kitab dari peringatan. Fala tahsabu amanakum minallah atau aminakum minallah an yu'aqibakum bi'iqabin minal ardi wa minas samai yanfa'ukum. Jangan kalian menyangka kalian tuh aman dari Allah, yang mana Allah bisa saja menghukum kalian dengan iqab, hukuman minal ardi wa minas samai, dengan hukuman, atau jangan kalian merasa amannya kalian itu bermanfaat pada diri kalian, yaitu merasa aman. Jangan dirasa itu akan bermanfaat buat kalian. Bermanfaat, orang kan kalau merasa aman kan itu dapat manfaat ya. Benefitnya apa? Tenang. Artinya jangan kalian tenang gitu saja, karena boleh jadi Allah Ta'ala akan hukum kalian dengan hukuman dari bumi, dengan hukuman pula dari langit. Dari langit itu maksudnya angin, dari bumi yaitu goncangan atau gempa. Lihat aja berapa waktu lalu, mungkin 2 pekan lalu mungkin, atau 3 pekan lalu, sekali aja gempa yang sebagian orang nggak ngerasa. Semua pasang status WhatsApp, gempa, subhanallah. Padahal itu nggak berefek banyak, nggak ada efek bahkan, cuman kerasa gempa aja. Namun lihat bagaimana manusia langsung mereka sebelum ke Allah ke media sosial dulu. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, yang selama ini merasa aman dari itu. Ya. Namun Anda pernah merasakan di gedung BEJ di daerah SCBD, di Masjid An-Naml kalau salah, itu masjid bawah tanah. Maksudnya
ya, di ground berapa gitu. Ya. Setelah Jumatan, kapan, mungkin 2 tahun lalu atau itu ternyata ana ngobrol sama teman-teman di situ, nggak ada apa-apaan. Ketika udah naik ke atas, ternyata orang-orang pada tiba-tiba ngumpul itu di lobi, banyak banget, ribuan orang atau ratusan. Mereka turun dari semua lantai di gedung, kan itu gedung tinggi cuma 20-an lebih tingkatnya, luar biasa, masya Allah. Ana dapat, kok bisa ramai gini? Ternyata ada kabar bahwa saya tadi gempa. Sementara kami yang ada di masjid ground nomor berapa itu di bawah, wallahi sama sekali tidak merasakan apapun. Ternyata kalau ada gempa tuh di bawah tanah aja cuma, nggak kerasa insya Allah, dan nggak keluar, ya nggak kerasa dan nggak bisa keluar. Nauzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah ketika itu nggak, ini namanya gedung tinggi 20. Sampai Anda juga isi kajian di lantai 24. Itu jadi pas di lantai 24 juga Anda ngelihat, masya Allah, Jakarta ya, dengan polusinya ya. Nah, ya orang mesti panik tuh. Makanya pada turun semua ke lantai bawah, rebut-rebutan dari tangga ke tangga itu, tangga darurat. Sehingga semuanya berkumpul, bahkan sebagian perusahaan langsung libur ketika itu, setelah itu. Karena khawatir. Subhanallah. Sementara alhamdulillah ketika setelah khutbah Jumat, ana di masjid di lantai bawah tanah, itu titik pun nggak kerasa ada gempa, nggak tahu bahkan kok ada gempa. Ya ajaib, subhanallah. Namun gini, Allah kasih kita rasa aman karena nggak tahu, dan juga alhamdulillah ketika itu tidak dalam keadaan maksiat. Namun lihat bagaimana orang yang berada di lantai 10, 20, 25, ya panik otomatis. Apalagi lantai paling tinggi, kerasa banget, itu lebih kerasa dibandingkan yang di bawah. Makin tinggi makin kerasa. Ya subhanallah. Semua orang panik. Apakah banyak yang ingat ketika itu bahwasanya dalam Al-Quran juga disebutkan, amintum man fis sama ya yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya. Itu satu peringatan. Alhamdulillah nggak sampai berefek lebih ke Jakarta ini, alhamdulillah. Namun cukup digoyang sedikit aja itu sudah membuat panik ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu. Betapa lemahnya kita, jemaah sekalian rahimakumullah. Maka janganlah perasaan amannya kalian itu bermanfaat, merasa di itu bermanfaat, enggak. Perasaan aman seseorang dari azab Allah dengan terusnya maksiat, terusnya kekufuran, itu perasaan aman yang palsu. Tidak memberi manfaat ketika azab itu datang. Namun perasaan aman itu ada ketika apa? Istiqamah dalam bertauhid. Istiqamah dalam bertauhid. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mentalbis, tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Zulm di sini maknanya kesyirikan. Orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, yaitu selalu tawakal sama Allah, berharap hanya pada Allah, takut hanya pada Allah, enggak berliput dengan kesyirikan. Maka justru ulaika lahumul aman, mereka lah yang mendapatkan keamanan, dan keamanan yang bermanfaat. Itulah rasa aman yang bermanfaat, yaitu ketika seseorang betul-betul bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala aspek akidah, amaliyah, ibadah, muamalah, hablum minallah, hablum minannas, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu yang dapat aman, akan diberikan rasa aman insyaallah. Ya. Sementara orang yang
merasa aman karena cuek dengan peringatan Allah dan tetap berbuat syirik, tetap tidak takut sama Allah, maka perasaan aman di awal itu tidak bermanfaat untuk kedepannya, melainkan dia akan dirundung ketakutan dan juga akan ditimpa dengan hukuman. Maka jangan merasakan itu yanfa'ukum, itu bermanfaat bagi kalian, tidak. Fasatajiduna aqibata amrikum, maka kalian akan mendapatkan efek dari perkara yang kalian buat. Sawa'un tala 'alaikumuz zamanu aw qasur, baik dalam jangka waktu panjang nanti hukumannya atau dekat, ya, itu akan datang. Fa inna man qablakum, kalau kata Allah Azza wa Jalla, wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, wa laqad kadzdzaba alladziina min qablikum, orang-orang sebelum kalian telah apa? Mendustakan. Telah mendustakan. Fa kaifa kana nakir, maka lihat betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kemurkaanku, yaitu Allah, kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Nakir di sini nakiri, artinya nakiri, kemurkaanku, nakir. Betapa hebatnya kemurkaanku, kata Allah Azza wa Jalla. Lihat orang-orang yang telah mendustakan agama Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang tidak percaya akan akhirat, mendustakan para rasul. Lihat betapa dahsyatnya kemurkaan Allah untuk mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, di sini masih di ayat, tafsir ayat yang barusan kita sebut, fa inna man qablakum kadzdzabu bima kadzdzabtum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu mereka juga mendustakan sebagaimana apa yang kalian perbuat, dari mendustakan agama Allah, enggak percaya agama Allah. Fa ahlakahumullahu taala, maka Allah taala membinasakan mereka dengan cara Allah. Fanzuru kaifa inkarillahi alaihim. Lihatlah bagaimana pengingkaran Allah atas mereka. Ya. Ajalahum bil 'uqubati ad-dunyawiyah qabla 'uqubati al-akhirah. Allah telah mengedepankan hukuman duniawi untuk mereka sebelum nanti hukuman akhirat nunggu mereka. Subhanallah. Jadi bukan dunia doang. Fahdharu an yusibakum ma asabahum. Maka hati-hatilah terhadap hal yang telah menimpa mereka, jangan sampai menimpa kalian. Oleh karena itu hindarilah syirik. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ini kemudian Allah Ta'ala seperti mengajak kita setelah menyebutkan bagaimana ancaman-ancaman yang memberikan itu, maka Allah mengajak kita untuk tafakkur, merenungi penciptaan yang ada di alam semesta ini. Awalam yarau ila at-tayr fawqahum saffati wa yaqbin. Apakah mereka tidak melihat at-tayr, yaitu burung-burung? Coba perhatikan. Awalam yarau ila at-tayr, ra'yi memperhatikan, yaitu melihat dengan ta'ammul, dengan mengamati dengan qalbu. Lihat bagaimana at-tayr, burung-burung di atas mereka. Saffatin wa yaqbidun. Mereka saffat, mengembangkan ya, mengembangkan sayap mereka. Wa yaqbid, dan juga mengatupkan sayapnya, menutup sayapnya di atas mereka. Lihat itu. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidaklah ada yang menahan burung-burung itu di udara melainkan Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas segala sesuatu. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadha 'itabun wa hathun 'ala an-nadhari ila halati at-tayr allati sakhkharaha Allah. Ini anjuran, ada sisi teguran sekaligus anjuran untuk kita melihat, untuk kita juga dianjurannya melihat kepada gimana keadaan burung. Yang mana masalah berkaitan binatang ini, yaitu burung, ini ada di beberapa surat
Di antara surat An-Naml tentang Nabi Sulaiman dan burung hudhudnya, ya, dan juga di surat Al-Mulk ini, dan juga di hadis Nabi SAW tentang masalah rizki, tawakalnya burung-burung itu bagaimana, lihat, ya. Lihatlah burung ini yang Allah Ta'ala telah kuasai, yaitu telah Allah Ta'ala atur urusan hidup mereka, hidup burung-burung ini. Wasakhkhara laha al-jaw wal hawa. Allah Ta'ala telah menundukkan, telah mengatur untuk burung-burung ini cuaca dan udara. Cuaca dan udara Allah atur untuk burung-burung ini. Ya. Dan di sini ayat ini tasifu fihi ajnihataha lit-tayran wa taqbiduha lil-wuqu'. Di sini tasifu fihi, yaitu mengembang ajnihah. Ya, sayapnya mengembang. Dan takbid ketika sudah wuqu', sudah di bumi, enggak gini lagi, seperti ini. Atau bisa juga ketika mengepak di ini, kemudian tiba-tiba diam, enggak mengepak lagi. Lihat, semua itu diatur oleh Allah. Fatadhillu sabihatan fil jaw, maka tetap, misal ketika safat mengepak, ketika yaqbid kayak gini atau kayak gini, itu tetap sabihah, berenang di udara, berenang di atap, di atas, di angkasa. Mutaraddidatun fihi bihasabi iradatiha wa hajatiha. Ya, burung-burung ini kemudian pergi ke sana kemari, taraddud, itu ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, sesuai keinginan dan hajatnya burung-burung itu, subhanallah. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala yang atur. Kadang kita naik motor, gitu kan. Kadang ada burung yang mungkin Anda enggak tahu nama burung ini apa. Liar burungnya. Bukan burung gereja juga. Dia burungnya warna hitam dan cepat banget. Kadang di depan motor kita, dia tuh di depan motor kita tuh merembet cepat gitu. Anda sampai pernah sama kecepatannya dengan burung itu, dia di depan gini dan Anda di belakang gini. Enggak saling membalap, tapi sama dia. Lama gitu, segitu dia situ. Burungnya kecil kok. Warnanya hitam. Agak panjang sayapnya. Itu biasa banyak di kebun-kebun. Enggak tahu nama burung apa. Ya, bukan burung gereja pasti, bukan, beda lagi. Dan kelihatan ketika dia kayak gini-gini nih, terus gitu, terus ini. Ya subhanallah. Itu kadang kita nggak perlu ke berpuluh meter, beratus meter di atas untuk melihat burung-burung yang berterbangan. Kadang di depan kita itu lagi terbang, lagi kita lagi naik motor. Anda merasakan itu ketika seminggu lalu kira-kira. Subhanallah. Yang mana teringat ayat ini? Ya, yang mana Allah Ta'ala berikan kemampuan pada burung ini dan juga fasilitas berupa cuaca dan udara. Karena di cuaca tertentu burung nggak mau keluar, dan mereka tahu gitu kapan mesti keluar, kapan enggak. Ya. Dan bagaimana mereka pagi hari, taghdu khimasa wa tarahu bitana. Pada pagi hari mereka itu taghdu, pergi dalam kondisi lapar. Laparnya burung itu di pagi hari lapar banget. Makanya suara-suara anak-anak burung dan burung-burung di pohonan itu pagi-pagi luar biasa. Ketika hari kedua setelah lebaran Idul Fitri kemarin, Ana dengan keluarga Ana ke kampung salah satu dari keluarga Ana. Ya, daerah Jawa Tengah. Dan kita akhirnya di rest area masih di waktu subuh. Ke rest area yang kontrol, rest areanya itu nggak terlalu besar di tol Cipali ya. Itu ajaibnya, nah, sambil gendong anak. Masih agak gelap sedikit menuju terang, mungkin jam 5:30 ketika itu ada sekitar itu pagi subuh. Di satu pohon saja, tapi nggak di pohon-pohon lain nggak ada. Satu pohon ini, rindang ini, itu suara mungkin puluhan burung, ciap banyak banget gitu sih. Di pohon ini aja. Di pohon lain enggak. Ya, itu sampai subhanallah.
berpikir, ya, apakah emang ini semua bersarang di sini, atau semua mampir di sini, atau ada makanan yang enak di sini, atau subhanallah. Dan nanti ketika sudah agak terangan, ya, yaitu tulu'us syams, ketika waktu subuh telah selesai, matahari sudah mulai nampak, apalagi sudah mulai meninggi 15 menit kemudian, maka burung-burung ini mereka akan apa? Bertebaran mencari makan. Mereka biasanya enggak bertebaran pas masih gelap, enggak. Nanti pas mulai terang baru mencari makan. Itu Allah yang atur siklus seperti itu, jemaah. Dan tidak ada anjuran dari induk-induk mereka, tidak ada kursus, tidak ada untuk memperbagus skill berburu, enggak ada semua. Maka lihat di situ pergerakan dari binatang seperti burung ini dan pengaturan taskhir dari Allah Azza wa Jalla untuk cuacanya. Ketika hujan mereka enggak kemana-mana dan tetap diam kelaparan, tapi tetap Allah Ta'ala berikan rezeki. Subhanallah. Di antara yang ajaib juga burung pelatuk, jemaah. Rezekinya dengan izin Allah, yaitu bisa dia melalui kecongor paruhnya yang tajam itu. Dan apa makanan burung pelatuk biasanya? Semacam ulat kecil yang itu ada di dahan pohon yang tinggi. Ada mungkin pohon cemara atau pohon apa, enggak tahu. Al-muhim pohon tinggi, dan dia akan membuka, kan pohon yang besar itu kan kadang-kadang dia modelnya kan pohon yang pecah-pecah kayunya itu. Dia hancurin kayunya, dan di balik kayu itu nanti ada sulbi pohon itu, yaitu memang asli kayu pohon itu, bukan kulit kayunya. Kulit kayunya dia hancurin, tinggal ininya, terus nanti dipatok-patok lagi, dan ada ketemu sedikit lubang kadang-kadang, yang mana di lubang itu ternyata ada semacam worm gitu, kayak cacing gitu, kayak apa, entah dia cacing, entah dia belatung atau apa, yang memang di situ diisep kemudian masuk, terus cari lagi, ternyata di batang pohon yang besar itu tersimpan di balik kulit-kulit kayu itu, dan di balik kayu itu kalau ditotok-totok terus kadang ada lubang, dan itu ada cacingnya. Dan siapa yang mengilhamkan burung pelatuk untuk punya mangsa di tempat yang detail dan enggak pernah kita pikirkan ada makhluk di situ? Subhanallah. Tapi Allah ilhamkan ini binatang untuk bisa mendeteksi keberadaan binatang-binatang ini di dalam cangkang kayu yang masih keras, karena pohonnya itu masih tegak, dan kita kalau kopek aja nggak bisa, jemaah. Kopek aja nggak bisa. Tapi di balik itu masih ada kayunya, dan di dalamnya lagi itu ternyata ada binatang. Subhanallah. Ya mungkin binatang ini merasa aman. Oh, kok nggak ada yang tahu gue di sini kan? Ternyata ketahuan juga ada burung pelatuk. Subhanallah. Ya. Lihat binatang-binatang seperti ini tuh. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuhunna lirrahman. Yang mengatur semua ini Ar-Rahman. Dan bagaimana defensifnya sebagian binatang. Sampai sana pernah ngelihat ular di air, ular di balong, ya, malam-malam. Dia lagi bongong tuh ular. Diam aja. Ada isengin. Lempar pakai batu atau apa gitu, sampai dikagetkan. Yang ajaibnya lihat jemaah, pas ular ini kaget, tiba-tiba mulut ular ini langsung agak monyong dan kayak gini gitu loh. Ngerti gak? Kayak ikan di empang yang lagi kelaparan di pagi hari. Buka kan moncongnya kan bulat gitu. Terus kayak gini-gini kan. Maksudnya apa tuh ular tuh? Dan itu tiba-tiba ujung mukanya itu, ujung ularnya itu berubah menjadi seperti ikan.
Ada namanya apa itu, loreng-loreng, bukan ular air itu. Tapi bukan kadut yang biasanya. Dia lorengnya kayak macan gitu. Gini. Dan ngangak ke atas gini, ke permukaan air ini ngangak gini. Seolah-olah apa? Ikan. Artinya apa? Sifat defensifnya gitu. Ketika takut ini siapa yang melempar saya, takutnya musuh. Nah, supaya enggak ketahuan kalau dirinya ular, maka dia pun mengkamuflasekan ujung wajahnya seolah-olah dia adalah ikan seperti ikan-ikan lain. Syuf, siapa yang mengilhamkan ular ini? Anda nggak nyuruh dia kayak gitu tingkahnya. Tapi Anda tahu, ente pura-pura jadi ikan. Anda tahu ente ular karena kelihatan dari awal. Dianya juga bahlul, satu sisi bahlul juga. Tapi satu sisi Allah berikan ilham, bukan kecerdasan juga ya, yaitu hidayah. Ini hidayah dari sisi hidayah untuk semesta, ya. Karena segala semesta ini butuh hidayah, petunjuk dari Allah untuk berubah, tetap seperti apa harusnya, harus bergerak, dan itu hidayah dari Allah SWT. Hanya Allah Ta'ala yang mengatur semua ini, jemaah sekalian. Namun kita ketika memperhatikan ayat kauniyah seperti ini, itu harus betul-betul jujur kita merenungi semua ini karena Allah, bukan karena apa-apa. Antum pernah dengar gak? Mungkin ilmuwan ya, kata sebagian orang dari Turki yang berkasus, terutama masalah seksual. Siapa namanya? Dari Turki. Subhanallah, lupa namanya. Siapa? Ya, Harun Yahya. Itu kan karya-karya dulunya itu, kalau kita lihat video-video, subhanallah, masya Allah, tentang semesta, tentang binatang, mengingatkan pada Allah. Tapi qadarullah si Harun Yahya sendiri berkasus. Apa sebabnya? Karena hanya memprovide scientific seperti ini, namun tidak sampai ke kalbunya betul-betul ingat ke Allah. Makanya Allah Ta'ala innahu bikulli syai'in basir. Allah Ta'ala maha melihat segala sesuatu. Ketika kita merenungi semua ini, kita harus kembalikan ini semua. Allah lah yang melakukan, Allah lah yang menciptakan dan mentakdirkan ini. Dan perenungan ini pun karena saya mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Begitu. Azan dulu mungkin. Ya, kita azan dulu. Setelah itu kita lanjut sejenak insyaallah taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yumsikuhunna illa Rahman." Tidaklah ada yang menahan kepakan burung-burung itu kecuali Allah Ta'ala Ar-Rahman. Kata Syekh As-Sa'di, "Fa innal ladzi sakhkhara lahunnal jaw." Sesungguhnya yang menundukkan cuaca atau udara untuk burung-burung ini, wa ja'ala ajsadahunna wa khilqatahunna fi halatin musta'iddatin lit-tayran, dan pihak yang menjadikan tubuh burung-burung ini atau bentuknya dan kemampuannya dalam keadaan siap untuk terbang, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Faman nadhara fi halati at-tayri wa'tabara fiha, maka siapa yang merenungi keadaan beburungan dan mengambil ibrah di masalah atau di kenyataan yang terjadi pada burung-burung ini, dallathu ala qudratil bari, maka siapa yang berpikir merenung, maka itu akan tertunjukkan padanya akan kemampuan al-bari, al-khaliq, Allah Azza wa Jalla, wa inayatuhu ar-rabbaniyah, dan perhatian Allah Azza wa Jalla yang bersifat penciptaan. Namun dalam hadis, ketika ada seorang muslim sedang bermain binatang, yaitu burung, ya, kemudian dituruti dengan burung lainnya dan seterusnya, ketika Rasulullah melihat beberapa orang kontes burung atau mainan seperti ini, maka kata Nabi SAW, syaitanun yatba'u syaitan. Ini adalah setan yang ngikutin setan. Apa maksudnya? Padahal ini banyak dilakukan oleh kita.
yakni Allah Ta'ala mencontohkan di surat Al-Mulk, tidaklah mereka orang-orang kafir itu melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan burung-burung ini dan memberikan hal yang ajaib pada burung-burung ini dari kepakan sayapnya, dari qabzat sayapnya, yaitu menahan sayapnya. Allah aja menyuruh orang-orang kafir untuk merenungi bagaimana penciptaan burung dan pengaturan terhadap kehidupan burung. Dan kemudian ada orang yang dia punya mainan berupa binatang, yaitu burung, untuk kontes demi kontes, atau main-main yang burung betina dan jantan. Maka kata Nabi SAW, itu adalah syaitan yang sedang ngikutin syaitan. Iya. Karena apa, kalau kita lihat orang-orang seperti ini, antum akan lihat kelalaian yang luar biasa. Kelalaian yang luar biasa. Bahkan sebagian nyabung ayam, sebagian buat judi. Ini adalah semuanya adalah perbuatan syaitan. Ya, bukannya justru mentafakuri bagaimana penciptaan binatang ini. Ya. Tadi capek dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya Allah tidak ada manfaatnya sama sekali. Oke, dikatakan ya hobi burung, gak apa-apa, suka dengan bulunya, dengan kicauannya, itu enggak masuk, bukan itu yang dimasukkan itu. Tapi ketika seseorang dilalaikan dengan binatang seperti ini, maka ini syaitan yatba'u syaitan. Seperti syaitan yang sedang ngefans sama syaitan lainnya. Syaitan yang sedang ngurusin syaitan lainnya. Gak ada buat akhirat sama sekali. Dan memang ada beberapa orang yang saking cintanya dengan burung peliharaannya, itu benar-benar gak mau safar pergi kemana, gak mau, ke masjid aja gak mau, ini gak mau karena khawatir burungnya hilang. Ya subhanallah. Apakah sampai sebegitunya gitu? Itu baru satu binatang. Ada juga binatang lain yang mungkin disukai oleh sebagian orang. Bahkan sampai tabdzir, mubadzir, demi membeli hewan hias itu sampai senilai dengan rumah dan seterusnya. Subhanallah. Menikmati kekayaan itu wallahi ada batasnya dalam Islam. Boleh seorang kaya menikmati kekayaan, tapi ketika melampaui batas, apakah Anda ingin menjadi Firaun kedua? Sebagian dari artis atau konten kreator atau YouTuber dan semisalnya memamerkan binatang-binatang peliharaan segudang banyaknya, yang sampai rela beli berapa ratus juta untuk binatang yang sebenarnya kalau dipelihara itu haram. Ular misalnya, nggak boleh melihara ular, tapi ini sampai ratusan juta bisa beli, dan itu rela beli kayak gitu. Subhanallah. Food feedingnya, makanannya, ininya, itunya rela. Untuk saintifik enggak, tapi untuk hobi. Ini yang disebut tabdzir, mubadzir, dan ini akan diminta pertanggungjawaban insyaallah. Kalau dibilang antum julid aja, iri antum bos. Iri bilang bos. Subhanallah, ngapain kita iri dengan pihak yang pertanggungjawabannya itu lebih banyak daripada kita? Ngapain diiri, malah kita justru bersyukur. Cuman ini menjadi contoh yang buruk bagi banyak orang. Ya. Dikira bahwasanya hal-hal ini tidak ditanya di akhir-akhir. Justru untuk masalah yang tayr, burung aja, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk memikirkan tentang betapa Allah Ta'ala maha kuasa atas burungnya. Bukan memikirkan tentang harganya, budgetnya berapa, dijual berapa, subhanallah. Belum lagi perjudian yang bisa banyak terjadi di setiap kabupaten, bahkan mungkin setiap kecamatan ada tempat-tempat perjudian untuk masalah ini, dan sabung ayam dan semisalnya, subhanallah. Ya. Maka orang harus merenungi bagaimana penciptaan binatang-binatang ini, yang akan menjulurkan dia pada fikiran tentang kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, dan betapa Allah Ta'ala perhatian pada binatang. Maka apalah lagi perhatian pada orang beriman. Wa annahul wahidul ahad, bahwasanya dia adalah Allah yang Maha Esa, alladzi la tanbaghil ibadatu illa lahu, yang mana tidak layak penyembahan kecuali hanya kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Ta'ala berfirman, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat terhadap segala sesuatu tanpa kecuali. Sama bagi Allah Ta'ala segala yang tersembunyi bagi manusia atau yang tampak, semua sama bagi Allah. Di masa lampau, kekinian atau kedepannya, Allah Ta'ala maha kuasa, maha melihat semuanya. Fahuwal mudabbiru li'ibadihi bima yaliqu bihim wa taqtadihi hikmatuh. Maka Allah Ta'ala karena dia maha melihat segala sesuatu, konsekuensinya adalah Allah Ta'ala mentadbir, yaitu mengatur untuk hamba-hambanya apa-apa yang layak buat hamba-hamba ini. Maka apa yang belum antum dapatkan, you deserve it. Dan apa yang antum dapatkan, you deserve it. Apa yang antum belum dapatkan, antum berhak untuk belum dapat. Dan apa yang sedang antum dapatkan, antum berhak untuk dapat itu. Maksudnya layak bagi Allah, Allah Ta'ala berikan atau Allah Ta'ala tahan. Semua Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan juga semua Allah atur, semua Allah rancang, dan Allah Ta'ala melihat. Antum diberi atau tidak, Allah Ta'ala melihat, karena Allah lah yang mengatur semuanya. Jadi di sini mudabbir li'ibadihi bima yaliqu bihim. Yang layak bagi hamba, Allah kasih atau tidak kasih, itu kelayakan bagi hamba. Bahkan sebenarnya jemaah sekalian, kalau kita perhatikan keunggulan atau kebaikan yang Allah berikan pada kita dari nikmat, sebenarnya lebih bisa dikatakan tidak layak kita dapat segininya sekarang. Dan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari kesusahan musibah, sebenarnya kita tuh lebih layak diberikan musibah lebih dari ini. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena kita beribadah kepada Allah, itu Allah nggak mendapatkan benefit dari ibadah kita, enggak. Kita yang dapat benefit. Allah enggak kita berikan apa-apa. Allah enggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah. Apa yang Allah kasih, apapun itu kepada kita, lebih besar daripada apa yang kita persembahkan demi Allah. Untuk Allah. Lebih besar apa yang Allah kasih kepada kita. Makanya apa yang kita nikmati dari kesehatan ini sebenarnya aslinya kita enggak berhak dapat segininya. Cuman karena Allah Ta'ala mutafaddil, pemurah, maka dikasih kita rumah, kediaman, pekerjaan. Dengan bergulirnya maksiat kita masih Allah kasih. Sebenarnya kita nggak berhak nih sampai segininya. Kemudian ketika kita dapat hukuman atau musibah, sejatinya kita itu lebih layak, lebih down lagi daripada ini, lebih buruk lagi harusnya. Tapi karena Allah Ta'ala maha pengampun, wa ya'fu 'an katsir, Allah maafkan banyak dari kesalahan kita. Seandainya lau yu'akhidullah an-nas bima kasabu, seandainya Allah Ta'ala menghukum manusia langsung setelah berdosa, dihukum langsung, enggak tersisa di dunia ini manusia satupun, karena hancur semua udah kelas. Karena kita ini tiap hari dosa. Kalau dihukum langsung dosa, dihukum langsung habis nafas kita, habis. Ya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik buat kita dan sangat bijak buat kita. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.